Sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan Alkitab kita dan juga persembahan kita. Sebelumnya kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Musik. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Mari kita mulai dari kita bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Musik. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adikku, silakan duduk. Hukum Taurat bagi kita di minggu ini yaitu diangkat dari hukum Taurat yang ke-9. Amang bacakan dulu, nanti kita bersama-sama. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Mari kita bersama-sama. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Do Re Mi. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri. Musik. Oh
saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita memohon pengampunan dosa kita dari Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adikku, di minggu ini kita akan mengucapkan lagi ayat bulanan kita, di mana tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Nah, Amang akan bacakan dulu, nanti kita bersama-sama mengucapkannya. Begini firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari bersama-sama sekali lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita kembali bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Semuanya boleh bangkit berdiri ya. Musik. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian baca kitab suci. Musik. Oh
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih di minggu hari ini kami bersuka cita, kami bertemu kembali dalam kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah oleh Roh Kudus kami dapat mampu menghayatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi ini yaitu diangkat dari kitab Injil 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita ikuti dalam hati. Begini firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa kiraan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia tidak menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku, siapakah bukan anak Tuhan? Oh, semua kita anak Tuhan. Pendeta, guru-guru sekolah minggu, Bapak juga anak Tuhan, Mama juga anak Tuhan. Anak-anak yang baik, anak-anak sekolah minggu ini anak Tuhan. Betul? Betul. Tapi apa maksudnya kalau dikatakan dunia ini tidak mengenal anak Tuhan? Nah, di sini maka anak-anak Tuhan harus memperkenalkan dirinya sebagai anak Tuhan supaya mereka kenal. Ada apa rupanya menjadi anak Tuhan? Iya, dunia ini gampang sedih, gampang cengeng, gampang sakit. Nah, sebagai anak Tuhan, maka anak Tuhan membawa kesembuhan. Kalau ada yang gampang sedih, apa yang kita bawa? Merengek-rengek? Oh tidak. Maka anak Tuhan itu membawa apa? Membawa sukacita, membawa kegembiraan. Coba bagaimana anak sekolah minggu membawa sukacita? Oh iya banyak. Bisa dengan menari, bisa dengan alat musik, bisa dengan berterompet. Banyak sekali. Bisa juga dengan apa? Bernyanyi. Ada anak sekolah minggu yang tidak bisa bernyanyi? Oh tidak mungkin. Pasti anak Tuhan pintar bernyanyi. Nah itu. Kalau ada yang sedih, maka anak Tuhan itu datang dan menghibur. Tapi apakah anak Tuhan itu bisa juga sedih? Oh bisa. Bisa. Banyak yang bisa membuat kita sedih. Tapi anak Tuhan jangan berlama-lama sedih. Karena Tuhan Yesus mengajari orang untuk keluar dari kesedihan. Apa? Bagaimana caranya? Berdoa. Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bertemu dengan saudara-saudaranya. Ada nasihat.
Tapi kalau ada nasihat tidak didengarkan, percuma juga. Oleh karena itu, anak Tuhan ialah meneladani Tuhan Yesus. Siapa ingat ketika Tuhan Yesus umur 8 tahun pergi dengan orang tuanya ke Yerusalem, apa yang dia lakukan? Ayo, dia pergi kemana? Mancing, jajan, pergi beli kue. Oh tidak, dia pergi ke bait suci. Dia pergi ke kelompok orang-orang yang sedang membaca dan menghayati firman Tuhan. Siapa yang ada di rumah ini sekarang yang umur 8 tahun? Pasti ada 8 tahun. Pasti ada 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Ada juga lebih dari 8 tahun. Tuh, kita meneladani Yesus dari sejak usia masih anak-anak. Dan Yesus tunjukkan itu. Nah, dia taat, dia datang di rumah Bapa, dia mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dalam pengalaman hidupnya sebagai anak Allah, dia memang betul-betul menerima pengajaran. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. Betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita. Besarnya kasih karunia itu tidak bisa diukur. Sebesar lemari, sebesar rumah kah kasih karunia itu? Sebesar apa? Sebesar gunung? Terlampau kecil itu kasih karunia itu. Orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, dia mampu bercita-cita. Pada masa anak-anak sekarang, nanti kelak saya menjadi insinyur, saya menjadi dokter. Bukankah bercita-cita dari sekarang itu lebih besar dari sebuah bangunan? Besar sekali. Anak Tuhan juga bisa mendoakan dunia ini. Wah, itu karunia Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Bisa mendoakan hutan, bisa mendoakan alam, bisa mendoakan danau, mendoakan seisi dunia ini. Di rumah kita, orang tua kita, teman-teman kita. Bukankah itu semuanya lebih besar dari gedung? Iya, lebih besar dari gedung. Nah, itu kasih karunia Tuhan. Yang berikut dalam ajakan firman Tuhan kita ini ialah bahwa panggilan seruan Tuhan bagi orang percaya itu harus selalu taat kepada Tuhan. Apa artinya taat? Menghormati, takut akan pengajaran Tuhan. Karena di sana sini kalau kita menyimpang dari ajaran Tuhan ada dosa. Dosa itu akan membuat kita sakit. Dosa itu akan membuat kita menjadi orang yang lemah, menjadi penakut. Tapi orang yang selalu dekat kepada Tuhan, maka setiap waktu yang dia miliki itu dia pakai dengan baik. Yo, abang mau tanya dulu. Mana lebih lama jam makan dari jam main-main? Pasti lebih lama dong main-main. Nah, iya, lebih lama main-main dari jam makan. Tapi yang mau tanya dulu, berapa lama mau rupanya jam makannya? Berapa lama main-mainnya? Lama juga ya main-mainnya. Sengaja ini abang tanya ini supaya jangan lupa. Karena waktunya kalau kita tidak atur waktu bisa kelupaan. Nah, oke. Main HP-nya, main game-nya. Mana lebih lama main game daripada belajar? Yuk. Garuk kepala lagi. Kalau main game apa yang didapat? Kenyang apa lapar? Lapar juga. Lalu kalau lapar main game terus, piring kotornya bersih sendiri, pergi di rak piring. Tidak mungkin. Anak Tuhan itu harus bagi waktu, harus pintar, harus cerdas, ya anaknya harus cerdas. Nah, semua itu kalau tidak teratur, kalau tidak dalam jalan Tuhan, ada dosa, ada kerugian.
ada kesedihan nanti. Maka untuk anak Tuhan meneladani Yesus rajin, dihargai waktu dan takut akan Tuhan, sayang kepada sesama, menghormati siapa? Orang tua juga. Orang percaya anak-anak sekolah minggu akan selalu meneladani siapa? Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami telah mendengarkan firman, agar kami tidak lupa mencontoh, belajar dari Yesus Tuhan kami. Dari sejak anak-anak, dia tabah, dia taat, menghadapi penderitaan sekalipun, dia selalu berseru kepada Bapaknya, berseru kepada Tuhan. Dan dia sangat sayang kepada semua orang. Dia juga menunjukkan pertolongan bagi orang yang lemah. Dia mengajari kami. Tuhan, jamah anak-anak sekolah minggu, agar dalam menjalani kehidupannya, cita-cita dan harapannya kelak akan tercapai. Terima kasih Tuhan, kami mau berkat-Mu kepada Bapa, kepada Mama, seisi rumah kami, agar kami selalu sehat dalam penjagaan Tuhan. Tapi juga ajari kami Tuhan untuk berlaku disiplin kesehatan, karena semua itu adalah sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi "Oh Sukacitaku" sambil mengumpulkan persembahannya adik-adik. Musik. Adik, mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku. Selamat bersukacita, bersekutu di keluarga. Tuhan memberkati. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.